Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, doa kami semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dijadikan kita sebagai makhluknya yang taat, patuh menjalankan perintahnya, berbuat baik untuk sesama, menebarkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemarin ketika saya menyampaikan kalau Habib dimaknai sebagai keturunan Rasulullah, maka orang-orang imigran Yaman yang ada di Indonesia yang bergelar Habib itu tidak usah kita panggil Habib, langsung saja kita sebut namanya, atau kalau dia alim kita samakan dengan orang alim Nusantara, yaitu dengan gelar Kiai. Misal Rizik itu seorang alim, lalu kita panggil Kiai Rizik. Habib Lutfi bin Yahya tidak lagi kita panggil Habib, lalu kita panggil Lutfi bin Yahya. Itu nampaknya kurang sopan dan tidak punya tata krama, karena kita orang Timur, orang Indonesia selalu menghormati yang sepuh, menyayangi yang muda. Lalu kita coba panggil Kiai Lutfi bin Yahya. Ini juga diprotes oleh para netizen. Karena itu kita tidak lagi panggil orang alim dari Yaman yang asalnya Habib diganti dengan Kiai, kita panggil saja Kang, atau kalau macam Lutfi bin Yahya sebagai penghormatan kita panggil Abah Lutfi bin Yahya. Sepakat ya saudara? Nah, khusus Abah Lutfi bin Yahya ini, kita tahu beliau adalah orang yang dihormati, terkenal kesantunannya, terkenal kesopanannya, keilmuannya, ilmu ronsen tentunya sudah dimaklumi oleh rakyat Indonesia. Namun demikian banyak kalangan yang meragukan apakah Abah Lutfi bin Yahya itu bisa membaca kitab. Ini yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, karena pengalaman dari beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Abah Lutfi bin Yahya membaca kitab. Memang pandai berbahasa Arab, tetapi orang pandai berbahasa Arab belum tentu bisa membaca kitab. Saya punya pengalaman di Saudi Arabia. Ketika berangkat umroh dari Riyadh menuju ke Makkah naik bus, di tengah perjalanan itu ada pemeriksaan dan diperiksa oleh polisi surat-surat kelengkapan masuk ke kota Makkah. Karena tanpa izin, iqomah tanpa stempel dari imigrasi untuk diizinkan masuk Makkah menunaikan ibadah haji, maka meskipun di Arab belum tentu bisa menunaikan ibadah haji. Nah, saya punya pengalaman iqomah sudah disestempel oleh imigrasi, diizinkan untuk berangkat haji. Polisi-polisi yang mencegat itu meminta semua dokumen iqomah dan kita serahkan. Setelah diserahkan kepada polisi yang orang Arab, ya,
bahasa Arabnya ngotok. Tetapi setelah iqomah itu diterima, hanya dicocokkan fotonya dengan orangnya langsung, lalu iqomah yang numpuk segitu banyak itu dilempar saja ke dalam bis. Ternyata polisi itu tidak bisa membaca, menyebutkan satu persatu iqomah milik teman-teman dan surat keterangan orang yang datang masuk ke kota Makkah. Artinya, meskipun pandai berbahasa Arab, belum tentu bisa membaca tulisan Arab. Itu satu contoh. Nah, saudara-saudara sekalian, Abah Lutfi bin Yahya belakangan banyak disinggung, telah melakukan kebohongan, tanda kutip, dan juga telah melakukan pengkaburan sejarah dan bahkan melakukan pemalsuan kuburan, yaitu kuburan yang ada di kota Semarang yang mestinya kuburan tokoh pahlawan nasional KRT Sumodiningrat yang asli Indonesia tapi dirubah menjadi Habib bin Yahya. Nah, karena itu keturunan Mataram menantang Habib Lutfi bin Yahya untuk bisa membuktikan bagaimana seorang Sumodiningrat yang pahlawan, yang keturunan Mataram bisa berubah menjadi bin Yahya. Tokoh sejarah ya telah menantang Habib bin Yahya untuk membuktikan. Dan kita akan tonton, lihat videonya nanti, tantangan seorang sejarawan yang keturunan asing dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Tantangan itu terbuka disampaikan kepada Abah Lutfi bin Yahya. Kepada Aryo Wali Medsos dan Gus Miftah yang membela mati-matian Habib Lutfi, tolong sampaikan tantangan ini kepada Abah Lutfi bin Yahya. Katanya beliau seorang ahli thariqah, seorang mursyid, tetapi faktanya beliau sama sekali tidak menjalankan syarat-syarat dan tanda-tanda sebagai seorang mursyid. Apa tanda-tanda kalau orang itu diakui sebagai seorang mursyid, pengajar thariqah tasawuf? Syekh Abdul Aziz At-Tabbagh menyebutkan dalam kitab Al-Ibris Juz 2 halaman 119 sampai halaman 121 menyebutkan tanda-tanda yang mestinya dimiliki oleh seorang guru thariqah, seorang mursyid. Yang pertama, an yakuna salimas sadri alan nas. Dia harus berlapang dada, tidak punya niatan jahat, tidak punya dendam kepada manusia. Salimah sadri, dadanya bersih. Yang kedua, an yakuna kariman, dia harus bermurah hati. Idza tulibta a'toka, kalau kamu dimintai, kamu pasti akan memberi. Itu syaratnya. Dermawan. Wa ayyakuna man asa'a ilaihi, wa ayyuhibba man asa'a ilaihi. Syaratnya harus mencintai orang yang melakukan buruk kepadanya. Yang keempat, ayyagfula an khotoyal muridin, melupakan, artinya memaafkan kesalahan murid. Dan yang kelima ini penting, ayyakuna kholian minal ahwa, tidak punya nafsu, tidak punya keinginan syahwat. Nah, ini
beliau nafsu syahwatnya ikut berpolitik, mendukung orang yang tidak jelas keislamannya. Ini artinya seorang mursyid tidak pantas ikut masuk ke dalam dunia politik, karena di dalam dunia politik itu penuh syahwat, penuh kepentingan. Wa ayyakuna dha basiratin, dia mesti punya mata batin. Wa la yakuna muhtaron, dan tidak membuat fitnah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan fitnah. Yang dilakukan oleh Habib Lutfi mengaburkan sejarah, membuat makam palsu, memba'alawikan orang-orang Indonesia, membinyahyakan para tokoh nasional, itu adalah perbuatan yang mengundang fitnah, dan itu tidak layak dilakukan oleh sebagai seorang mursyid. Saudara, mari kita lihat tonton tantangan dari Kerry, seorang sejarawan yang menggugat Habib Lutfi bin Yahya untuk menunjukkan bukti kalau KRT Sumodiningrat itu mestinya, dan sampai sekarang terbukti, makamnya ada di Jogja, tetapi oleh Habib bin Yahya kuburan yang ada di Semarang itu diakui sebagai KRT Sumodiningrat atau Singobarong, dan lucu lagi namanya dirubah menjadi bin Yahya. Satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti. Sumodiningrat dimakamkan adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Nah, bagaimana dengan makam Sumodiningrat si Habib Lutfi di Semarang? Terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, ya, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya. Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Kraton tidak bodoh. Ya, mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja, ya, sampai pemakaman, sampai pemakaman, sampai periksa makam, sampai meriksa Lion, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan, kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti. Sumodiningrat dimakamkan adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Nah, bagaimana dengan makam Sumodiningrat si Habib Lutfi di Semarang? Terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, ya, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya. Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Kraton tidak bodoh. Ya, mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja, ya, sampai pemakaman, sampai pemakaman, sampai periksa makam, sampai meriksa Lion, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan, kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya.